jadi kan di Ponyo itu yang gratis 2 Kang. Jadi kalau misalnya gedung kita bicara yang head to head dengan venue-nya Ponyo lah. Ponyo ya. Jadi katakanlah dengan gedung yang se-value dengan Ponyo itu kisaran 10 juta sampai 20 juta lah. Tuh, 20 juta. Sekarang sedang dengan Kang Rijal. Halo guys. Ya, halo. Ini kita ngomongin tentang gimana sih caranya biar bisa ngehack budget untuk nikah. Nah, Kang Rijal ini salah satu owner dan juga CEO dari Ponyo, rumah makan Ponyo yang ada di 5 daerah, 6 kota di Indonesia. Ada di mana aja, Kang? Kalau di Bandung di Cinunuk. Di Cinunuk, sini ini yang besar ya. Di Malabar itu di kotanya. Di Sumedang. Di Nagreg itu strategis juga, sama di Cianjur. Puncak ya. Sama di Bekasi. Ini ada 6 titik dan ini bisa jadi solusi buat teman-teman juga untuk nanti nikah. Nah, kita mau ngomongin Kang, apa sih masalah anak-anak sekarang yang akan rasakan ya? Misalnya ingin nikah, terus juga solusinya seperti apa untuk nikah zaman now yang efektif gitu loh kan? Enggak? Mulai dari mana ya? Ya, mulai dari mana silakan. Kekhawatiran mungkin anak-anak. Ya, tadi sebenarnya sedikit disinggung ya. Jadi saya punya visi dengan Ponyo ini harus menyelesaikan solusi itu. Solusi apa? Solusi titik sakit di masyarakat. Titik sakit yang tadi saya bilang istilah pain point, istilah pemasaran ya dalam bisnis. Bahwa kita semua ingin pernikahan itu adalah pernikahan impian. Gak mau saya nanti, gak mau terlalu sederhana. Kan nanti diomongin ya, kalau kata orang Sunda ya. Nanti bakal ngomongin nggak enak, tempatnya panas apa kayak gitu kan ya. Ya katakanlah semental rebellious kita pun pasti kita nggak mau karena semua nggak suka diomongin kan. Betul. Dan kita memang sulit melawan keumuman itu. Itu ya. Maka kita harus menemukan titik tengahnya di mana. Ketika kita nggak mau artinya diomongin sama orang, tapi saya bukan bahasanya mungkin lebih gini. Niat kita dalam walimatul urs atau niat kita dalam menikah, membuat selebrasi kan, kita bicara selebrasi pernikahan adalah kita semua tentang bicara menjamu tamu sebetulnya. Iya benar-benar. Kita ingin bicara juga ini adalah bagian dari ibadah kita. Kita ya, kita memberikan yang terbaik ya. Memberikan yang terbaik untuk tamu yang datang. Benar. Nah, pastikan dulu niatnya itu. Bukan niatnya karena gaya-gayaan, gengsi, Instagramnya biar bagus gitu ya. Gitu. Jadi kalau udah bicara nikahan impian tuh sebenarnya bicara itu gitu, menjamu tamu gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya gengsi ya. Jadinya kesombongan jangan-jangan ya teman-teman semua ya. Kita tuh impian itu definisi impian gitu malah ujub malah ya. Betul. Bahaya. Dan akhirnya mewah tapi nggak berkah, naudzubillah kan teman-teman. Nah, jadi orientasinya dan kemudian hackingnya ke arah situ. Nanti ini akan kelihatan. Jadi kita memahami yang harus kita hack oleh Ponyo dalam menyelesaikan titik sakit di masyarakat itu adalah yang pertama yang paling mahal. Yang paling mahal kedua dua hal yang paling mahal. Dua hal yang paling mahal adalah catering dan gedung. Itu kalau di jalan-jalan itu pesawat dengan tempat nginep ya Kang ya. Kalau di pernikahan 2 itu emang paling mahal teman-teman semua. Yang pertama tadi gedung, yang kedua adalah catering, benar. Tapi ya relatif juga sih ya, bisa jadi make up ada yang puluhan juta juga ada sih. Iya sih, benar juga, benar. Kita bicara keumuman. Nah, tapi yang nomor satu yang paling mahal tuh catering. Nah, yang kedua adalah tadi venue lah, kita venue, sebut venue karena ada juga bisa di gedung, bisa di non gedung. Karena ada juga yang bukan gedung tapi mahalnya lebih mahal dari gedung. Ada juga yang kayak gitu kan. Iya, benar. Nah, kita bicara venue. Maka kita yang punya venue yang cukup luas hampir di semua tempat outlet kita itu menjadi modal kita. Ya. Toh pada akhirnya kita sebagai resto atau kafe, sudut pandang kita itu adalah menjual makanan dan minuman. Betul. Dan kita bagaimana ketika saya memahami wedding ini adalah tadi titik sakitnya itu, saya bisa memberikan value yang saya pun bisa hack dalam operasional saya dan kemudian memberikan value yang
menyelesaikan titik sakitnya tadi di masyarakat. Tadi tempat kita luas gitu. Tempat luas, parkiran oke. Ya, dan yang kedua itu adalah dekor. Dekor ini bagaimana kita bikin dekor nggak banyak mubazir kerja dan barang. Jadi ada dua dekor itu kan. Kita bicara angkut-angkut. Betul. Kita bicara sesuatu yang pakai atau pasang, setelah itu buang. Banyak, walaupun ada juga yang pasang setelah itu dipakai lagi kalau kita nyewa. Nah, kita gimana ngehack lagi-lagi operasional kita sehingga kita bisa memberikan. Jadi kan di Ponyo itu yang gratis dua, Kang, gedung dan dekor. Yang dua gratis nih. Bayangin teman-teman semua, dua hal yang menurut saya juga ini udah bisa budget berapa, Kang, kalau di luar? Jadi kalau misalnya gedung, kita bicara yang head to head dengan venue-nya Ponyo lah. Ponyo ya. Jadi jangan disamakan dengan yang bawah atau yang atas. Badminton ya, beda kelas. Jadi katakanlah dengan gedung yang se-value dengan Ponyo itu kisaran 10 juta sampai 20 juta lah. Tuh, 20 juta itu anggap free 20 juta di sini karena itu sudah jadi include ya, Kang ya? Sudah jadi include ya? Sudah satu kesatuan. Plus dekor juga? Nah, dekor gimana? Kalau yang selevel dengan kita di luar, itu minimal dari 5 juta. 5 juta, minimal 5 juta. Dan itu sebenarnya udah, karena gini, ada banyak dekor yang sebetulnya bukan properti, tapi yang tadi yang saya bilang sifatnya alam. Oh iya. Karena kan kita masang tumbuh-tumbuhan ya. Iya benar sih. Beringin ini nilainya umurnya ini udah hampir mungkin 80 tahun 70 tahun. Dan ini kalau diangkakan berapa kan? Iya. Gak mungkin kita bawa ini ke gedung. Betul. Tapi ini jadi value. Karena ini alam udah ada gitu ya, udah jadi benar-benar ini value benar. Jadi itu ibaratnya hack kita juga. Ini loh dengan alam kita pun membawa satu kesatuan nilai dekor yang tidak mubazir, alam lestari, betul. tapi tetap kalau bahasa kita fotogenik, betul, Instagramable lah ya, nggak memalukan, terus bagus, orang puas untuk di video, di foto gitu ya. Kalau dulu kan zamannya stereofoman, betul. Kita gimana nih? Iya stereofoman, udah nggak zaman kayak gitu kan ya. Mendefinisikan ulang dekor yang keren itu dengan bahasa kita gitu. Betul. Bahasa Ponyo. Nah. Itu yang kita berikan gratis. Karena apa? Kita bisa berikan gratis karena kita menghack operasional. Dan akhirnya itu jadi sebuah properti yang sudah ada sudah ada dan tidak perlu lagi diangkut-angkut atau apa. Kita udah siapkan emang fokus untuk itu gitu. Keren ya. Nah, ke sayanya enak. Tadi saya bilang ke operasional Ponyonya enak. Nggak masalah, masih bisa terini ya. Kita ngulik dari kos kita. Betul. Akhirnya kita bisa memberikan gratis. Jadi untuk lain juga. Nah, akhirnya kita ini sebetulnya sama-sama menghack keumuman. Ketika yang lain itu sebetulnya kalau saya bilangnya persepsi saya itu adalah membuang-buang uang untuk hal yang sebetulnya tadi masih bisa di-cut. Oke. Ya saya kira ada kalau yang benar-benar yang memang standar yang kita lihat biasa di Instagram ya. Itu dekor tuh kan 20 jutaan. Dekor 20 jutaan. Kalau tadi saya bilang range 5 juta itu yang biasa ya. Biasa banget lah. Biasa banget ya. 20 jutaan. Nah, itu kan udah berapa tuh? 20 juta keluar. Oke. Kemudian itu nggak kita miliki. Dan itu kemudian cuma untuk sehari dan hanya untuk difoto. Hanya untuk difoto. Kalau itu kan hanya kepentingan foto. Bener ya. Hanya kepentingan foto. Iya, bener. Oke lah, lagi-lagi kalau kita bicara tadi niatkan menjamu tamu, membuat tamunya nyaman. Iya. Ada faktor itunya. Tapi kan kalau ada solusi lain ya. Coba kita tanya kepada diri kita yang sering kita datang ke undangan. Betul. Nggak sih dan kayak gitu-gituan ya. Kita seberapa menghargai dekor itu sih? Betul. Oke, kita seneng, tapi ya udah, kalaupun kita misalnya nah ini kalau kita tadi ke bab yang ini semuanya sebetulnya bicara ke catering. Oke. Sebetulnya apa yang kita tanya diri ke kita sendiri kalau kita ke undangan, yang kita cari itu kan makanan, minuman, betul. Dan itu esensi inti dari ini kan walimah ya. Jadi menjamu tamu yang kita muliakan tamu itu dengan makanan kan? Betul. Ketika Rasulullah pun para sahabatnya memaksakan diri sebetulnya kan. Karena saya bilang Kang waktu di Instagram saya kan, kalaupun mau memaksakan, maksakanlah di catering. Karena itu sesuatu yang ibaratnya tamu makan menjadi energi, menjadi sebuah berkah gitu ketika dia nikmati. Betul. Kemudian yang dihack juga adalah musik. Oke.
musik ini seringkali dan adat kesenian. Oh, ini menarik. Ini bukannya saya orang Sunda juga menghargai budaya Sunda. Cuman seringkali ketika kita dibenturkan kepada budget, ini kita mau maksain atau enggak kan selalu pilihannya itu. Betul. Ketika kita memaksakan untuk ada mapag, ada ramasinta atau ada abah ambu. Kalau yang lebih tradisinya lagi nincak endog, lempar seret, iya. Ya banyak lah nyawer dan lain-lain. Itu kalau kita kos ya itu ya. Ya kalau pertama gini lah, kita filter dulu secara syariat, ya kan. Nah, itu masih menarik. Masih relevan nggak sih? Nah, gitu. Kalau apa sih esensinya gitu ya? Udah enggak, mendingan jangan. Itu bisa di-cut tuh. Silakan. Ngurangin tuh. Saya nggak mau bahas itu ya, cuma kembali udah 5 juta tuh kalau bayar itu ya, kurang lebih tuh ya. Tapi kalau hal-hal yang secara itu masih bisa dinegosiasikan sama orang tua mungkin ya. Jadi artinya kalau kita sih lebih prefernya kayak gitu, nggak penting-penting banget gitu ya. Oke, terus. Ya bagi saya gini Kang, walaupun itu ada artinya, tapi buat saya nincak endog ketika satu telur saja itu ditincak dan tidak bisa dimakan itu mubazir. Iya benar. Itu buat saya gitu. Benar. Dan ada kendi dipecahkan tanpa ada artinya. Iya. Bagi saya kendi itu pun jadi mubazir. Ini punten bagi yang menjunjung tinggi budaya. Bukan, tapi itu persepsi saya pribadi yang saya tidak akan memaksakan kepada siapapun gitu. Nah, tapi di situ adalah pos-pos budget yang kita bisa hack. Jadi sekarang ya banyak juga akhirnya tidak meninggalkan meninggalkan prosesi adatnya dan kemudian masuk kepada mapag itu langsung pakai saksofon. Walaupun saya ngelihat saksofon dan diantar pakai itu juga overuse. Kita semua kayak gitu, jadi bosan juga. Sebenarnya masih bisa pakai apa Kang? Lagu minus one sebenarnya. Bisa pakai suling. Bisa pakai suling tanpa harus meninggalkan tradisi kan? Iya. Banyak sebetulnya ketika kita mau open mind lagi. Betul. Terus atau malah bisa juga sekarang itu kan lagi tren pengantin tuh punya speech. Jadi dia ngasih Oh iya, gitu ya? Jadi sekarang di Ponyo suka juga kayak gitu ada. Jadi sekarang itu seolah ada gengsi kalau laki-laki pengantin pria itu tidak memberikan sambutan. Oh, trennya ke situ dulu ya. Dulu kan selalu itu orang tua yang disepuhi lah gitu. Betul. Tapi sekarang juga ada keberanian seorang laki-laki untuk ngomong gitu ya. Kayaknya ada kesan lebih gentle lah gitu kalau ada yang dia ngomong kan. Nah itu juga sebetulnya bisa jadi prosesi yang di menggantikan dari si mapag itu kan. Benar. Walaupun yang sepuh juga akan tetap ada sambutan. Itu juga terjadi di beberapa kali di Ponyo. Oke. Terus musik tadi itu bicara kesenian dari bab-bab yang prosesi lah. Kalau kayak sound system, terus juga mic kayak gitu, itu harus bayar lagi atau enggak Kang di sini Kang? Di sini kalau untuk yang 1000 packs ke atas itu udah enggak. Oh udah enggak, jadi udah free tuh, udah free ya. Dan tadi kembali ke musik, ini juga sesuatu yang sebetulnya ini kalau saya pribadi ini bisa dihack banget. Gini. Gimana caranya Kang ngehack? Gini, kembali ke value dari kita sebagai tamu undangan, gimana rasanya kalau ke undangannya. Kadang kan kalau kita datang ke undangan, kita ngomong sama sebelah, saya ngomong sama Kang Furkon sebelah saya, Kang gimana kabarnya Kang gitu kan. Harus teriak-teriak karena musik terlalu brang-breng-brong. Saya penyuka musik, tapi ketika saya datang ke undangan pun ya sih, seberapa standby sih, seberapa tune in kita akan denger, apakah satu lagu penuh akan kita dengerin diam? Enggak gitu. Iya benar. Dan ketika musiknya pun terlalu keras, kita jadi sulit sulit ngobrol. Iya. Esensi dari selebrasi pernikahan, walimatul urs, tasyakur binikmah, di situ kan doa, ada kan? Kita ada doa, kemudian kita ketemu orang, betul, silaturahim. Betul. Ada saudara saya bilang, saya dan ini selalu ingat, kita itu silaturahim itu ketika lahiran, ketika nikahan, ketika kematian kita akan ketemu orang. Dan pernikahan ini adalah momen kebahagiaan kan. Benar. Kita silaturahim. Jadi jangan sampai kita jadi malah susah silaturahim, jadi susah ngobrol bahasa saya karena musiknya terlalu keras. Dan mungkin memang gengsi ya kalau punya live music, live band gitu full instrumen dan lain-lain. Sesuaikan budget lagi juga. Sekali, saya pribadi juga seneng juga ngelihat wah mereka mainnya rapi, enakeun. Wah lagu-lagunya juga pakai ada trumpet, terus pokoknya live band gitu. Cuman lagi-lagi ketika kita tidak bisa ke arah situ, kita
terhambat oleh memaksakan dan budget, akhirnya memaksakan. lebih baik itu jangan sesuatu yang dipaksakan. Betul betul. Apa solusinya, Kang? Solusinya, jadi kalau saya pribadi nih ya, saya pasang beberapa titik speaker. Jadi sound itu saya nambah. Sound saya tambah untuk kualitas atau dari definisi suara. Dan saya setel high definition audio yang instrumental. Itu lebih jelek ya, supaya lebih sepi tuh nggak kan? sepi ya, terus juga lebih romantis, apa ya, dapet. lebih romantis, bener. Dan supaya kenapa saya bilang titik-titik soundnya itu ditambah supaya nggak fokus dan terlalu keras di satu titik ya. Satu titik juga ya ambience dapat gitu. Jadi kita pelaminan harmonisasi ya. Puluhan meter di sana misalnya. Kita di sini kita masih mendengar ada sayup-sayup yang mengisi mood kan. Apa ya harmoni nada itu kan membuat penting juga ya. Bagus juga iya ya. penting ya, benar. Ya kalau yang mengharamkan ya lebih baik tidak. Itu ya, ini cut budget beda ya. Ini beda. Itu cut budget banget itu ya. Budget banget. Tapi yang enggak jangan pas Ramadan ya. Cut banget ya. Enggak bercanda. Oke terus. Ya kan gitu ya. Jadi malah yang mengharamkan bisa cut banget. Iya. Ya itu sih itunya Kang yang paling inti yang benar-benar kita. Jadi artinya di Ponyo itu teman-teman semua tadi saya pahami takutnya banyak yang masih miss ya. Jadi dengan Anda cukup bayar packs misalnya berapa packs di catering gitu ya, itu sudah free untuk tempat dan juga dekorasi yang sudah disiapkan di sini. Nah, itu Kang kalau boleh tahu nih Kang, misalnya gini. Kang, aku sih biasanya hitungannya gimana sih 500 orang tuh kali 2, biasanya suka ada yang kayak gitu ya. Ini nggak paham nih teman-teman karena belum nikah kan pertama kali kalau mereka. Itu gimana sih sistemnya Kang? Sampai mungkin kalau Kang aku cuman ada 200 untuk 200 orang, 300 orang mungkin atau tidak. Nah, itu kan mungkin ada pilihan-pilihan di Ponyo sendiri misalnya jadi solusi. Kalau kita udah tahu tadi. License kita mulai dari 70.000 per pax. Siap. Nah, Cinunuk ini kebetulan kita ada 2 venue Kang. 2 venue. Jadi sehari itu kita bisa garap wedding itu 4. Oke. Oh, jadi di sini saja itu ada 4 titik venue yang bisa diinikan. 2 venue yang sehari itu. Oke, 2 venue. Bisa jadi dalam satu waktu itu ada 2 event. Bisa ada yang paling besar bisa muat berapa pax kalau berapa orang? Jadi kita secara nggak langsung bisa mengakomodasi beberapa kebutuhan budget dan apa ibaratnya ya kebutuhan dia lah gitu. Betul. Misalnya gini, saya ambil contoh yang di Ponyo Malabar. Iya. Ponyo Malabar kan awalnya juga nggak terlalu besar. Iya. Di sana minimal pax-nya itu cuma 200. Minimal pax 200 itu artinya sekitar 100 undangan lah. Karena pax dan kali beda 2 ya biasanya. Pax dan undangan berbeda. Jadi hitungannya porsi catering atau pax catering itu dikali 2,5. Jadi kalau misalnya kita ngundang kita 100 undangan, yang kita siapkan lebih baik itu 250 pax. Ya benar. Jadi nah menariknya jadi gini, prinsip kita lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Nah, dengerin dong. Jadi kita jangan sampai nanti jadi omongan orang juga gitu ya. karena habis. Kalau kita datang di jam 12 siang terus atau jam 12 sudah habis, bete tamu lah. Nah, kenapa lebih baik kelebihan? Kita kerjasama sama panti yatim. Jadi kalau kelebihan tenang aja. 2. Iya. Kita bisa ambil untuk ke rumah, bungkusin ke rumah ya. Nanti juga itu dilihat oleh klien, dilihat oleh keluarga yang mewakili untuk. Jadi kita nanti akan selalu minta penanggung jawab catering dari keluarga siapa. Itu nanti pembungkusan pun dilihatin. Karena kini Kang banyak catering yang lain, maaf ya, di gedung di mana jam berapa udah cut udah nggak ada, padahal masih ada. Masih kan dia ngejarnya waktu ya Kang. Pokoknya kalau waktunya itu sudah, walaupun masih banyak, dia bakal tutupin, ambil semuanya. Itu kan nggak fair juga kan Kang. Kadang kayak gitu. Nah ini kita lihatkan. Jadi fair ya. Setiap menunya kita bungkusin dan dilihat oleh perwakilan dari keluarga. Kemudian ini mau kemana nih? Apakah mau dibawa pulang semua? Atau ke anak yatim? Jadi kita kerjasama dengan yatim di sekitar sini, itu kita salurkan. Keren. Jadi nggak ada yang mubazir ya? Nggak ada yang mubazir ya? Ini keren Kang. Kemarin beberapa bulan lalu ya, ada yang nikah di sini. Ya. Terus dia ngundang anak yatim sampai sekitar 100 orang. Wow. Dan itu wah saya juga luar biasa ini yang nikah tuh benar-benar paham konsep niatnya tuh memang benar-benar yang Islam itu yang kayak gini. Gitu. Kan kalau kita selektifnya tuh justru harus yang mahal-mahal, kaya-kaya supaya nanti amplopnya gede. Salah yang kayak gitu. Bukan salah maksudnya, jangan cuman itu. Saya harus juga diundang orang yatim karena doa mereka tuh yang membuat jadi berkah gitu ya kan. Benar, bisa jadi orang yang nyarinya setujuan. Jadi ya luar biasa lah. Kemarin ada yang nikah terus dia ngundang banyak banget anak yatim dan ya artinya
konsepnya dan niat dia, berarti kan tadi kembali ke dia niatkan selebrasi ini atau membuat hajat event ini adalah untuk bersyukur gitu. Untuk memberi menyebar maslahat, berkah dan seterusnya. Itu jadi Kang kalau di sini 200 aja bisa, di atas itu bisa. Tuh. Jadi teman-teman, karena ada lagi yang jadi ada lagi yang dihack. Kang bisa nggak dihack juga orangnya gitu ya? Karena ada tren sekarang juga Kang, orang yang cuman ingin ya pertama di budget, yang kedua juga ingin aku sih yang penting keluarga inti ya, dan juga teman-teman yang paling penting. Karena ngapain juga misalnya punya ribuan tapi nggak pada hadir, misalnya ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang biasanya orang tua. Kalau orang tua ya ini hajat siapa sih? Kadang nikah itu emang masih hajat orang tua teman-teman semua. Kita juga nggak bisa memaksakan. Ya aku inginnya sih yang cuman 200 orang, 300 orang. Tapi orang tua kita kan punya harapan juga. Ini anak saya misalnya satu-satunya, anak pertama. Menurut saya sih asalkan orang tua siap bantu support sih nggak apa-apa juga gitu. Nah, Ponyo bisa jadi solusi. Ada yang memang misalnya cuman budget 200-300 orang, ada juga yang bisa 1000. Ini bisa 1500 Kak? Maksimal 1500. Maksimal di sini 1500. 1500 yang di sini ini luas banget ya, dilihatin ya oleh ini mana aja tempat-tempatnya. Kalau yang di atas maksimal? Kalau yang di atas maksimal itu undangan ya. Ya, undangan. Jadi kalau kenapa kita bicara wedding? Karena wedding itu berputar kan orangnya. Jadi yang kalau di atas maksimal 400, 500. 400 itu jadi undangan 150 atau 200 yang hadirnya sekitar 500-an. Jadi itu bisa. Kalau yang di Malabar Kang? Malabar sama kayak yang itu 400 sampai 500. 400 500 nih teman-teman, kalau yang mau kota Bandung banget. Kalau ini saya masuknya ke Bandung Timur ya. Ini Bandung Timur. Jadi kalau untuk yang Bandung itu sekitar 400-500 orang bisa juga di sana. Kalau yang di Nagrek Kang, wah ini yang baru nih. Aku nanti mau lihat juga. Keren banget ya tempatnya. Jadi sekitar 1.500-an juga. Itu bisa 1.500. Parkir apa itu udah bisa juga ya? Nah, parkir memang masih ada terbatas. Cuman ya karena di sana jalur bahu jalan juga masih bisa dipakai, masih bisa ya. Di sana bisa 1.500. Jadi buat teman-teman yang arah-arahnya Garut, terus Nagrek, Cicalengka dan yang lain itu bisa juga. Terus yang di Bekasi juga dipakai nggak sih Kang? Bekasi dipakai. Cuman kalau di sana atau Cianjur. Puncak juga dipakai juga. Itu juga beberapa kali. Minggu kemarin ada. Bisa berapa Kang? Ini karena ada juga orang-orang Jakarta, orang-orang Puncak sama kayak Malabar. Dia sekitar 400-500. Paling banyak lah. 400. Kalau yang di Bekasi dia memang kalau dipakai untuk wedding dia mungkin sekitar 300 di bawah lah, lebih di bawah 300-an. Di sana lebih sering dipakai untuk lamaran. Oh. Jadi kan lamaran juga kan ada 2. Belum lamaran tuh. Emang lamaran tuh banyak juga di luar ya Kang? Banyak. Oh. Sekarang itu nggak tahu kenapa ya. Saya trennya kalau aku ngelamar tuh langsung ke rumah kok. Kenapa ini? Ternyata lamaran itu kita cukup banyak event lamaran. Di sini juga? Di sini di hampir semua outlet. Berapa package biasanya Kang? Ya dia mah hanya keluarga inti ya. Jadi hanya 100 maksimal 200. Ada nggak sih Kang? Kalau nggak salah Kang Rizal tuh pernah ngomong sama saya. Ada orang tuh yang memang gue nggak punya ini, pokoknya udah satu saung gitu ya, ada. Itu gimana ceritanya? Karena kan kita polanya kita mau ngebantu orang juga ya, benar. Betul ya, kita ingin jadi solusi. Ini ada yang parah banget lah kasarnya. Kang, aku cuman keluarga inti banget, itu yang penting mah sah. Kan kita jangan sampai cuman gara-gara nggak ada tempat, nggak ada venue, nggak bisa atau apa, itu akhirnya orang jadi nggak nikah, jadi malahnya maksiat, zina, nafsu nyalik. Gimana Kang? Ada datang tamu. Iya. Terus Pak, bener ini ponnya bisa dipakai untuk nikah? Oh iya, mau untuk kapan kan gitu kan? Kita bisa survei kan ya, nanya-nanya dulu kan. Untuk sekarang, hari ini saung bisa kan dipakai untuk nikah, akad nikah? Oh ya silakan gitu. Jadi ya udah, datang sama lebe sama KUA, nijab kobul di situ, makan, udah selesai. Jadi makan ya tinggal sebelum acara pesan dulu kan. Udah efektif. Tapi ya inilah akhirnya di situ juga saya sadari Kang, artinya gini. Iya. Itu juga yang membuat saya terharu gitu ya. Ketika mereka nggak mungkin atau secara mental mungkin malu ketika melakukan itu di restoran lain. Oh, di restoran lain, benar. Karena ngapain sih ini norak banget gitu kan? Karena nggak pernah ada gitu ya. Ada, tapi karena ketika kita dikenal sebagai restoran brand pernikahan gitu ya. Dan akhirnya itu yang semakin memantapkan saya. Ini adalah ibaratnya saya harus ngasih solusi di sini gitu. Jadi
akhirnya ya, sebetulnya semua budget berapapun Ponyo tuh bisa cover. Itu yang mantap itu. Itu. Tuh, dengerin teman-teman semua. Ya. Ada solusi dari Ponyo nih buat Tadi teman-teman. misalnya, saya ambil contoh kan. Ya. Misalnya kan kita 70.000 nih paling murah per Siap. pax. Nah. 70.000 itu udah 5 stall ya. Wih, udah 5 stall loh. Udah 5 stall. Kirain aku cuman ininya saja belum dengan stall, itu udah dengan stall juga ya. 70.000, katakanlah yang di atas tuh kan yang venue yang di atas yang aula 300, 500 maksimal, 400. dan 100 orang juga kan bisa aja kan. 100 orang aja bisa tuh. Artinya berapa? 7 juta kan? 7 juta, udah jalan ya. Ada pelaminannya. Oh udah dengan pelaminan Udah. itu. Wow. Cuman dia minusnya nggak kita kasih bunga hidup aja. Jadi dekornya Itu sih nggak penting kan. Yang penting nikah. Oke, berarti bayangin teman-teman semua. Ini terakhir tapi paling penting menurut saya. Karena ada orang-orang yang, Kang, aku aktivis, aku nggak punya uang, tapi aku ingin, ya masa sih Kang kalau di rumah banget juga enggak gitu ya. Ya udah, ini bisa minimal 100 pun jadi 7 juta bro, udah ada pelaminannya. Bayangin tuh. Nah, teman-teman semua, tapi kembali ya ke ini bukan ego kita saja. Kalau memang orang tua mampu sih menurut saya, terus juga kita bukan bermewah-mewahan, niat kita juga emang untuk menjamu orang supaya silaturahim juga bagus, itu jadi momentum. Nggak apa-apa, banyak juga sih gitu. Tapi ini kalau ngomongin hack lagi gitu kan, nih udah dibuat ini gratis. Ingin Kang ada lagi nggak kita hack lagi di orang gitu? Ini udah bisa nge-hack orang juga gitu. Bener. Udah undangannya yang inti-inti aja pasti datang. Saya kemarin tuh pernah ya diundang oleh Bagus Kang Furkon, saya mengundang Akang, salah satu artis juga sih. Terus bilang pasti datang atau enggak? Konfirmasi ya. Konfirmasi. Kalau pasti datang saya kasih. Ya. Ini salah satu solusi juga buat teman-teman semua supaya nggak mubazir. Ya, Artinya kita tahu berapa packs yang bakalan ketahuan gitu. Yang jangan minimal 200.000 ya bayar ya kayak gitu, yang jangan gitu. Tapi kalau kita udah tahu, oh jadi kurang lebih, oh maaf saya nggak bisa. Ya nggak bisa berarti nggak bisa dimasukin. Akhirnya kita tahu berapa sih fix orang yang bakal datang, sehingga itu bisa nge-hack juga sesuatu yang nggak penting. Menurut saya sih kayak gitu. Karena kebanyakan kan sebenarnya terlalu banyak atau terlalu sedikit Kang dari undangan, atau pas kebanyakan Kang? Kebanyakan kita selalu lebih. Kebanyakan selalu lebih. Jadi gini. Gimana sih supaya pas banget Kang? Jadi gini, ketika Akang mesen katakanlah 100 packs. 100 packs. Itu nggak akan pernah kita masak pas 100 packs. Oke. Jadi gini. Ini juga sebagai ilmu edukasi juga, ya. Edukasi. Di dalam catering ada istilah packs, ada istilah porsi. Betul. Itu adalah dua hal yang berbeda. Oh, beda lagi tuh. Jadi gini, definisi packs adalah asumsi porsi. Kalau porsi itu adalah kita bicara satu piring, dua piring. Kenapa? Karena catering ini kan self service, artinya dia ngambil sendiri. Iya. Ada yang kebanyakan, ada yang kecil, ada yang sedikit. Perempuan dengan laki-laki akan mengambil berbeda. Benar. Dan anak-anak dengan dewasa juga berbeda. Benar. Ya, tapi ini kita kan untuk menghitung dan memudahkan, kita akan mengambil istilahnya packs. Yang mana hitungan wajar ini ya, hitungan satu porsi. Jadi kalau kita bicara packs, pesan 100 packs, artinya bisa jadi lebih. Untuk 100 packs itu pasti cukup. Pasti cukup untuk 100 packs. Karena kita masaknya lebih dari 100. Lebih dari 100. Untuk packs. Ngerti. Kalau porsi itu ibaratnya kita udah ngasih satu porsi. Tek gitu si itunya. Iya. Jadi kita punya, karena self service, jadi setiap orang ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang bebas, beda-beda ya. Jadi kita udah punya acuan, karena ya bayangin kan kita 47 tahun ya. 47 tahun. Dari tahun 72 masak tuh udah baratnya udah bener-bener keseharian kita. Jadi kita udah paham 100 pack segini, 500 pack segini, masaknya sekian kilo. Gitu. Kang, terakhir deh. Kalau teman-teman nih mau pada ke Ponyo nih. Kan misalnya aku udah mau nih bulan depan aku mau nikah, karena dia misalnya nikah dengan gak mau pacaran atau apa gitu. Sebenarnya harus booking berapa lama Kang? Yang sekarang di Ponyo biar kita udah ancang-ancang, ini kan teman-teman udah pada mikir, udah mau banget nih Kang gitu. Ya jangan sampai ngedadak banget juga, tapi jangan sampai juga ketakutan akhirnya jadi nggak nikah gitu. Bahkan mungkin ada weekday juga bisa dan yang lain. Bisa. Gimana Kang kalau boleh tahu itunya? Nah jadi gini, ini kebetulan saya juga baru dapat kabar update tadi malam. Update ya. Juli ini udah full. Terus Juli udah full. Agustus yang kosong tinggal Idul Adha. Karena Idul Adha. Idul Adha pas weekend kan. Iya benar. Terus Oktober tinggal 3 hari di weekend.
Oktober tinggal 3 hari di weekend. November tinggal 1 hari di weekend. 1 hari di weekend. Tapi weekday oke ya. Pokoknya semua weekday kurang lebih aman lah ya. Hampir weekday sih aman. Aman sih, weekday aman. Hampir weekday aman. Tapi intinya gini, alhamdulillah ya dengan tadi ketika saya bicara value itu yang kemudian banyak orang pun nikah di sini. Tapi ini juga kita bicara waktu, ada hacknya lagi. Nah, waktu ada hacknya lagi. Ada hacknya lagi. Nih. Saya selalu sarankan malam, Kang. Itu aman. Kenapa malam? Pertama, dari kita kan tetap ya ingin sesuatu yang tadi Instagramable dan lain-lain, impian itu kita tuh set lighting yang kita set itu sebetulnya indah banget kalau malam. Akang pernah kan malam kesini kan? Iya. Keren kan? Iya benar. Nah, lebih muncul keindahannya. Moodnya gitu ya? lebih dapet, romantismenya lebih kena, dan yang ini adalah ngehack juga kalau siang kan agak panas. Betul. Nah, ini lebih malam dingin, lebih nyaman. Nyaman sebetulnya. Iya. Cuman minusnya adalah di undangannya aja yang dia kalau tadi kan misalnya yang venue utama nih yang di Cinunuk itu kan bisa 1.500. Yeah. Kalau malam idealnya di bawah 1.000. Kenapa? Karena kalau malam dia dalam satu waktu. Pada maghrib. Oh iya bener. Pada maghrib sampai jam 8 malam. Oh, biasanya tuh pada maghrib ya? Mulai ya? Resepsi biasanya pada maghrib. Resepsi akad kan pada asar. Oh, akad pada asar. Nanti resepsinya di pada maghrib kan sampai jam 8. Oh, terlalu mepet waktunya sebenarnya. 2 jam semua tamu datang. Iya. Artinya siang, parkiran dan yang lainnya jadi ini juga. Itu aja sih. Nah, jadi teman-teman sebenarnya disaranin oleh Kang Rizal sendiri. Dan malam itu bagus. Malam jarang. Jadi artinya masih ada kesempatan teman-teman untuk bisa di weekend tadi yang tadi katanya full di siangnya, tapi di malamnya masih banyak yang ready. Jadi PR-nya tuh tinggal ini aja, lobby orang tua. Tinggal lobby orang tua aja. Mau nggak malam gitu. Sekarang sebenarnya weekday udah biasa, Kak. Weekday udah biasa. PNS tuh biasa weekday. PNS weekday, benar. Terus yang kedua juga malam juga wajar sih, menurut saya masih wajar. Bahkan saya kerja, gitu. Ada salah satu klien saya, beliau dari Dinas Majalengka, beliau bilang tanggal 7 Agustus ini saya mau nikah di mana? Saya bilang di Ponyo. Waduh, saya bilang pas banget Kang. Pak, nanti saya pasti hadir. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nih mau nanya-nanya Kang, kemana? Atau misalnya kan kalau anak muda nih kepo-kepo dulu, mau itu di YouTube-nya atau juga di Instagram-nya atau di Facebook Instagram-nya. Apa Kang kalau boleh tahu nanti dibantuin oleh editornya? Ya, ada. Yang pasti yang supaya kan seeing is believing ya. Iya. Mendingan datang dulu. Survei datang aja. Karena kita pasti artinya yang kalau untuk orang yang bisa ditanya-tanya selalu standby. Siap. Dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam. Selalu standby, selalu ada gitu. Karena kan kita memang buka terus kan, Ponyo. Jadi jam 8 pagi maksudnya. 8 pagi, sorry. Maksudnya jam 8 sampai jam 9 malam. Tadi saya bilang 8 malam. Iya benar. 8 pagi sampai 9 malam maksudnya. 8 pagi sampai 9 malam. Iya. Terus kalau untuk lihat ya kalau sosial media mah nanti ada ya makan Ponyo, terus WA juga nanti ya ada. Oke. Ya tapi lebih enak lagi supaya nanya-nanyanya lebih puas. Mending ya tinggal datang aja. Datang aja teman-teman semua. Ini Ponyo ada di beberapa tempat, di googling juga bisa ya. Langsung makanponyo.com. Makanponyo.com atau makan Ponyo atau Ponyo aja gitu ya. Makan Ponyo itu pasti ada. Teman-teman bisa lihat nanti tempatnya di mana. Udah langsung ada kan di map Kang? Ada. Jadi dimanapun bisa langsung datang ke sini. Nanti di sini insya Allah ada ready, ada Kang Rizal dan juga tim-timnya untuk bisa membantu teman-teman semua. Ya, omongin semuanya deh. Benar. Dari mulai budget gitu ya. Jadi jangan sampai kita kayaknya kelihatannya nggak kaku kok gitu. Mau berapa? Aduh, aku cuma 500 orang, 700, semua bisa dibicarakan gitu ya. Nah, kalau boleh nambah dikit gini Kang. Ya. Jadi kita sebagai yang mau menikah itu benar-benar memang harus terbuka. Kenapa? Terutama terbuka juga di jumlah undangan yang akan diundang. Oke. Kenapa? Karena prinsipnya kita juga malah kita ini kalau misalnya kita akan benar-benar memberikan solusi yang ibaratnya bukan nggak ada kepentingan kita bicara bisnisnya. Tapi kita benar-benar ngasih solusi buat masalah Anda gitu ya. Buat masalah kita yang mau nikah. Iya. Jadi termasuk ketika kalau nanti akan kita bilang kalau itu kebanyakan, kita akan bilang kebanyakan. Kalau kita ini kurang ya kita juga akan bilang itu kurang. Fair. Yang jadi masalah adalah dan yang sering kali kejadian ketika nggak ngomong, nggak terbuka. Jadi bilangnya pokoknya mesen 500 packs gitu. Padahal ternyata yang undangannya 500 juga. Ya kan ini paham kan? Kan tadi saya bilang 1.000 dong jadinya. Rasionya kan tadi 2,2 kali. Iya. 2,5 kali. Paham. Tapi karena itu dia kalau kayak gitu gimana dong, Kang? Ya akhirnya kurang.
sempat kejadian Ada gitu. gitu. Ada. Dia Tapi pikir udah cukup lah pasti karena lebih makanya gitu kita ya. ada MOU juga Oke, bahwa kita yang jumlah undangan itu harus jumlah packs yang dipesan itu harus 2,5 kali dari Ngerti. jumlah undangan yang Iya, disebar. iya. Dan ini juga harus dicek ketika kita undangan yang non formal yang via WA. Itu juga harus dihitung. Kadang sering kali nggak kehitung. Akhirnya jadi banyak, akhirnya jadi masalah juga. Tapi intinya kembali lagi kalau ke survei, kita akan benar-benar terbuka, ngasih solusi yang terbaik dan terbuka aja masalah budget. Kita akan aturin dan kita. Jadi tadi saya bilang kan, kita itu menjadi hub dan banyak list vendor yang kita punya dari range harga berapapun, dan itu yang akan kita kasih informasi itu. Wah, ini menarik banget teman-teman semua. Makasih Kang Rijal. Sama-sama. Mudah-mudahan Ponyo makin keren guys ya, makin hebat, makin bisa jadi solusi. Karena kelas jodoh juga ingin jadi solusi buat orang-orang yang bermasalah dengan jodoh dan ilmunya. Nah, kalau Ponyo nih udah dengan venue-nya, udah lebih langsung nih to the point-nya. Jadi ini partner kita juga ya, teman-teman di Bright Syari juga nanti bisa cek juga tentang Ponyo juga apa saja yang disiapkan dari Ponyo. Makasih banyak teman-teman semua, mudah-mudahan jadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.